Sebelum memulai video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih terhadap Iqbal Maulana yang telah memberikan dukungan dalam bentuk donasi. Kebetulan donasi tersebut adalah donasi pertama yang saya terima selama menjalankan channel ini, jadi cukup berkesan bagi saya. Terima kasih juga bagi teman-teman yang mendukung kemajuan channel ini secara moral dalam kolom komentar. Saya tentu tidak akan berjalan dan bertahan sejauh ini tanpa bantuan dan apresiasi yang telah kalian berikan. Sejujurnya banyak yang tanya tanggapan saya tentang permasalahan krisis yang digadang-gadang akan terjadi tahun depan. Well, gimana kalau Kratos dari God of War aja yang jawab? In moments of crisis, panic does nothing. Harness it. Let it serve you. Sejujurnya, mengapa saya tidak pernah membahas permasalahan dan keributan tersebut? Dikarenakan kesadaran saya akan ketidakmampuan yang saya miliki dalam bidang ekonomi, atau dengan kata lain, saya tidak memiliki kapabilitas dalam hal tersebut. Meskipun demikian, pada akhirnya saya menemukan sebuah hal yang cukup menarik, yakni keterkaitan kita sebagai manusia dengan krisis itu sendiri. Oleh sebab itu, saat ini kita akan cenderung membahas persoalan tersebut melalui kacamata sosial dan filosofis, yang mana kita tidak terpaku dalam prediksi atau catatan di atas kertas perihal kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada tahun 2023, khususnya dalam problem keuangan dan ekonomi. Kita akan mencoba untuk melampaui hal tersebut sehingga pada akhirnya kita menyadari nilai sesungguhnya dari krisis itu sendiri dan mencari tahu lebih dalam apakah benar semua semenakutkan itu. Sebelum kita membahas lebih jauh perihal nilai dari krisis, alangkah lebih baik jika kita mengurai terlebih dahulu makna krisis itu sendiri. Krisis secara etimologi sebagai ilmu yang membahas perihal asal-muasal sebuah kata disebut krenein dalam bahasa Yunani, yang memiliki arti pemisah, perbedaan atau perselisihan. Well, cukup menarik bukan? Karena arti krisis berbeda dengan apa yang selama ini melekat dalam kepala kita, seperti kerusuhan, kelaparan, perang, dan lain-lain. Tapi jika kita telusuri lebih dalam, memang pada dasarnya semua hal yang kita anggap sebagai krisis bermula dari pemisahan. Kenapa bisa begitu? Karena nggak akan ada kelaparan saat pada faktanya di luar sana terdapat beberapa dari kita manusia yang merasa kenyang. Dan nggak akan ada kerusuhan, bahkan perang, tanpa adanya pemisahan yang terlebih dahulu terjadi antar dua kubu. Jadi dengan kata lain, krisis melingkupi akar-akar dari beragam persoalan yang manusia hadapi. Dan kalau ada yang nanya, gimana sama problem COVID beberapa tahun yang lalu? Apakah itu disebabkan oleh pemisahan juga? Well, jika yang kita bicarakan adalah sektor ekonomi, jelas terdapat pemisahan, yang mana saat sebagian masyarakat merasa kesulitan dalam sektor keuangan, pada faktanya sebagian masyarakat lain justru merasakan nikmat cuan yang berlimpah ruah, khususnya bagi mereka yang bergerak di bidang kesehatan. Kembali ke permasalahan utama dari krisis itu sendiri, apa yang kita sebut sebagai krisis sangat bergantung dengan kepentingan yang manusia bentuk, baik dalam lingkup keinginan dan kebutuhan. Saat kebutuhan dasar yang manusia miliki dipisah atau tersendat hingga melahirkan ketidakstabilan dan kesulitan dalam mendapatkan hal tersebut, maka krisis yang terjadi dapat dikatakan sangat alami. Namun, khusus dalam konteks tersebut, biasanya yang manusia hadapi adalah alam itu sendiri, seperti pergantian musim atau fenomena alam lainnya yang memisahkan kita dengan kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Namun pada dasarnya di era modern saat ini, pemisahan atau krisis ekonomi dan pangan yang terjadi justru lebih sering ditemukan karena campur tangan manusia. Mengapa demikian? Terdapat banyak monopoli atau usaha pengendalian yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, saat pada faktanya pohon-pohon masih berbuah dan padi masih menguning, yang menjadi bukti bahwa alam dalam konteks pangan yang dihasilkan masih baik-baik saja, terlepas berbagai problem perubahan iklim yang mengancam kemanusiaan di kemudian hari. Pemahaman kita mengenai krisis harus dapat kita tinjau ulang bersamaan dengan penguraian terhadap pertanyaan besar dalam hidup kita sebagai manusia, yakni apa yang kita inginkan, serta apa yang kita butuhkan. Pemahaman akan nilai dari kebutuhan dan keinginan dapat membantu kita meringankan beban pikiran kita,
atau justru melahirkan kesadaran bahwa apa yang manusia sebut sebagai krisis pada dasarnya tidak semenakutkan itu. Mengapa demikian? Saya kasih contoh kecil yang meliputi keinginan dan kebutuhan kita sebagai sumber utama dari krisis. Saat misalnya sebuah negara di bagian dunia lain menempatkan jagung sebagai makanan pokok mereka, dan kemudian ditemukan fenomena baik alami maupun disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan persediaan jagung di seluruh dunia mengalami penurunan, maka di saat bersamaan negara tersebut dapat dikatakan sedang dilanda krisis pangan yang serius. Namun di Indonesia yang menempatkan beras sebagai kebutuhan pokok utama, yang mana katakan saja kebutuhannya masih terjaga, maka kita tidak akan menyebut diri kita sedang mengalami krisis. Kedua perbedaan akan kebutuhan atau nilai yang kita anggap kita butuhkan tersebut berpengaruh besar dalam pemahaman kita mengenai krisis yang terjadi. Saat negara mengalami krisis pangan dikarenakan kebutuhan akan jagung tersebut tidak berusaha mengubah pola hidup mereka akan nilai sebenarnya yang mereka butuhkan, maka krisis yang terjadi dalam negara tersebut akan berlangsung cukup lama. Permasalahan kebutuhan dan keinginan tersebut yang sejatinya masih gagal manusia urai, pada kenyataannya dipertemukan dengan problem lain yang tak kalah rumit, yakni egoisme global. Egoisme global sendiri dapat terjadi dalam bentuk batas-batas yang diciptakan oleh sebuah negara dengan memandang dirinya sebagai satu kesatuan yang berdaulat, tanpa berpikir lebih jauh tentang nilai dari kemanusiaan yang tidak dapat dibatasi oleh teritori dan konstitusi. Tak bisa dipungkiri, problem krisis yang dihadapi manusia juga sangat bergantung pada hal tersebut, khususnya ketika negara-negara besar melakukan sebuah tindakan yang berdampak secara global dengan alasan kepentingan negara tersebut, tanpa berpikir lebih jauh mengenai kepentingan dunia dan isinya. Terkadang, bahkan permasalahan tersebut terlampau ekstrim, hingga mengorbankan masyarakat atau manusia itu sendiri demi kepentingan sebuah nilai yang sebenarnya tercipta untuk manusia agar dapat hidup dengan baik di dalamnya. Seperti contoh perang yang dilakukan atas nama perluasan wilayah agar masyarakat dapat hidup dengan makmur, namun tanpa sadar melalui perang itu sendiri terlepas menang maupun kalah, masyarakat telah dikorbankan dan justru menjauhi kata kemakmuran itu sendiri. Konflik antar kepentingan yang merupakan pemisah dari satu cara pandang kemanusiaan sangat mungkin untuk melahirkan beragam problem atau krisis yang menimpa kita sebagai manusia. Namun demikian, kita sebagai masyarakat juga dituntut untuk benar-benar paham apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan dalam hidup. Sejatinya, kehidupan dapat dibangun dengan cara yang paling sederhana sekalipun. Namun bersamaan dengan beragam nilai yang manusia kembangkan hingga melahirkan anggapan bahwa sebuah keinginan adalah kebutuhan, maka semua menjadi lebih kompleks. Krisis dalam kehidupan manusia dapat terjadi kapanpun, bahkan bisa terjadi besok, lusa, dan minggu depan. Namun sebelum lebih jauh panik dan takut mendengar kabar tersebut, akan jauh lebih baik jika kita mempersiapkan diri kita atas skenario apapun yang dapat terjadi dalam hidup. Ketakutan hanya lahir ketika kita tidak memahami apa yang kita hadapi, dan jika kita hanya memahami hal tersebut secara setengah-setengah, yang mana hanya berasal dari kabar burung atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka kita akan jauh lebih takut dari sebelumnya. Saat kita memahami seutuhnya apa yang kita hadapi, kita akan mempelajari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi untuk menghadapi hal tersebut. Dan manusia adalah makhluk yang telah bertahan ribuan tahun di tengah gempuran berbagai problem. Meskipun terkadang permasalahan tersebut terjadi dikarenakan ulah manusia itu sendiri. Hal yang paling penting bagi kita dalam kehidupan, khususnya ketika menghadapi krisis, adalah kesiapan mental dan pengetahuan yang kita miliki, yang mana hal tersebut diharapkan dapat membawa kita pada kebijaksanaan dan tidak terjerumus dalam kepanikan. Sekian kausalitas yang hening, sampai jumpa.